Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Raden Agus Kholik, selaku pemilik dari Gentong Diskas Farm yang beralamat di Paten Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Awal saya memelihara ikan diskas ini karena beberapa tahun yang lalu, mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu, melihat ada ikan yang berwarna-warni. Kalau dari sisi dilihat warnanya kok menarik, lalu setelah saya selidiki, saya observasi, ternyata kok ikannya ikan air tawar. Saya pelajari ikan apa itu, ternyata ikan diskas. Ya, dari situ saya mulai memperdalam mengenai ikan diskas itu. Apa, seperti apa, dan bagaimana ikan diskas itu. Sehingga dari belajar itu saya mulai seneng, saya mulai cinta dengan ikan diskas. Ternyata ikan yang berasal dari sungai Amazon dikembangkan, silang-silangkan sehingga memunculkan berbagai macam varian warna, memunculkan berbagai macam bentuk gitu ya, yang beraneka ragam. Ini saya kira ikan yang menarik bagi masyarakat untuk dipelihara sebagai hiasan di rumah. Nah, dari situ saya mulai mencintai ikan itu. Sebelumnya saya memang juga pernah budidaya ikan lele, lalu juga di samping itu saya juga memelihara aglonema dengan ada bisnis-bisnis yang lain. Nah, di aglonema karena memang saya pengen ekspansi, di samping aglonema ada bisnis yang lain yang saya tekuni. Ini yang mendorong saya untuk mempelajari ikan, setelah ikan lele, ikan diskas. Kalau kita lihat ikan-ikan yang jenis konsumsi ini kan biaya produksi dengan harga jual itu sudah ada patokannya ya. Nah, berbeda dengan ikan-ikan koleksi atau ikan-ikan hias. Ikan-ikan yang hias yang memang mempunyai spesifikasi tertentu, tingkat kerumitan tertentu, suplai tertentu. Ini saya memandang bahwasanya harganya akan relatif stabil dan mungkin harganya itu tidak terpengaruh dengan biaya produksi. Nah, ini yang menjadikan saya tertarik di mana bisnis yang harga jualnya itu tidak terpaku pada biaya produksi yang dikeluarkan. Saya memilih ikan diskas sebagai peternakan saya atau di dalam memelihara ikan ini karena yang pertama ya dari rasa penasaran. Setelah saya selidiki itu ternyata ikan diskas ini kan lebih sulit di dalam mengembangbiakkan. Lalu di dalam membesarkan pun itu tidak semudah ikan-ikan yang lain. Lalu telur ikan diskas itu juga tidak sebanyak telur-telur yang lain. Dalam artian suplainya itu juga sangat terbatas. Tidak semua orang pencinta ikan itu mampu untuk mengembangbiakkan ikan diskas. Nah, ini yang menjadi penasaran saya. Lalu yang kedua, karena keterbatasan lahan, saya tidak mempunyai lahan yang berlimpah air, lalu pemeliharaannya juga cukup dari rumah. Ini juga membuat dorongan saya untuk saya memelihara ikan diskas. Dulu pernah memelihara ikan nila dan ikan-ikan yang lain. Tetapi karena di tempat kami, rumah kami tidak ada air yang melimpah, saya harus sewa lahan yang mungkin dari rumah itu 500 meter. Saya selalu repot, pagi ngasih makan, sore ngasih makan, itu harus jalan ke sana kemari. Belum lagi ada halangan-halangan yang berkaitan dengan kehilangan karena dicuri atau karena faktor dimakan burung dan sebagainya. Nah, kalau yang ikan diskas ini ternyata kan saya bisa mulai dari garasi rumah saya, lalu saya kembangkan sehingga ini tidak perlu kemana-mana, tetapi memanfaatkan rumah saya, space rumah saya yang masih ada, kita manfaatkan untuk budidaya ikan diskas. Ternyata bisa dilakukan. Ya, memang ada kesulitan-kesulitan yang lebih tinggi daripada ikan-ikan yang lain. Tetapi ini merupakan tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa memelihara dan mengembangbiakkan ikan diskas ini dengan kesulitan-kesulitan yang lebih dari yang lain. Kalau kita bisa, tentu saja ini karena tidak banyak orang yang bisa mengembangbiakkan diskas, ini menjadi keunggulan kompetitif kita daripada teman-teman yang lain. Semenjak saya masuk di dunia ikan diskas, pasar ikan diskas itu selalu jalan.
Tetapi memang ikan diskas tidak seperti ikan-ikan yang lain yang menjadi booming gitu ya. Di diskas itu karena supply and demand itu juga apa ya, seimbang. Lalu pencintanya juga tidak terjadi ledakan, dia berjalan secara normal wajar. Ini yang membuat ikan diskas, bisnis ikan diskas itu selalu berjalan. Di bulan-bulan tertentu, misalkan mau lebaran itu permintaannya cukup tinggi, tapi di bulan-bulan yang lain dia nanti akan kembali normal lagi. Setiap tahunnya ya seperti itu. Ada bulan-bulan tertentu memang bulan-bulan orang mencari ikan hias untuk hiburan, dan diskas itu menjadi salah satu komoditas yang banyak orang cari juga. Kalau pasarnya sudah hampir 4-5 tahun ini yang pernah saya geluti itu dia kondusif, tidak mengalami permintaan, tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan, sehingga sustainability itu masih bisa terjaga untuk bisnis ikan diskas. Karena kapasitas produksi kami juga belum begitu besar, kami baru mempunyai kurang lebih 150 tank, sehingga produksi kami juga terbatas dan kami menjualnya hanya melalui media online. Kadang-kadang ada reseller yang mengambil ke kami untuk dijual kembali, tetapi kami juga melayani eceran. Nah, ini selama ini dengan media-media online itu kita bisa menjual hasil produksi kita. Kita kadang kirim ke Jawa, sampai ke luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Ini kita kirim ikan diskas ke sana. Yang paling banyak ya orang datang berkunjung ke farm kami untuk melihat, lalu untuk belajar. Dari situ mereka tertarik untuk memelihara, dan ini yang banyak terjadi seperti itu. Karena memelihara ikan diskas ada teknik-tekniknya, sehingga perlu bertatap muka, perlu berkomunikasi supaya di dalam memelihara ikan diskas ini bisa berjalan dengan baik. Bukan nanti orang beli di tempat kami bisa memelihara sehingga ikannya bisa hidup. Karena memelihara ikan yang misalnya beli yang kecil, ukuran 2 in gitu, masih agak rentan dibandingkan kalau kita memelihara yang sudah agak ukuran gede ya, 3 in, 4 in, ini risiko kematiannya akan lebih rendah. Tetapi banyak juga pembeli yang menginginkan memang agak ukuran agak kecil, sehingga ini memerlukan perawatan yang khusus, teknik-teknik perawatan yang khusus ya, sehingga harus banyak komunikasi, ngobrol bagaimana cara pemeliharaan. Jadi banyak yang datang ke farm kami yang di dalam membeli ikan diskas ini. Untuk range harganya sangat bervariatif ya, bervariatif. Kalau yang murah-murah gitu bisa dengan mendapatkan dengan 75.000, 50.000 itu masih memungkinkan. Lalu untuk yang tertinggi yang 10 juta juga ada. Jadi tinggal varian. Biasanya kalau yang terbaru itu harganya masih cukup relatif mahal. Kalau dari Gentong Diskas Farm ini baru melayani yang ada di dalam negeri. Tetapi pasar diskas ini kalau kita lihat ini sudah global ya. Jadi ada yang dari Indonesia keluar ke Thailand, ke Eropa, dan negara-negara Timur Tengah yang lain itu banyak dari Indonesia keluar. Pun sebaliknya, dari Eropa masuk ke Indonesia jenis-jenis baru itu juga sering juga. Sehingga pasar ikan diskas ini ternyata global. Karena perawatan ikan ini spesifik, ikan diskas terutama ini spesifik, untuk lebih detailnya nanti di dalam bagaimana merawat ikan, jenis ikan ini harus dirawat seperti apa, nanti bisa dengan asisten saya, Mas Imam, yang akan lebih menjelaskan secara detail bagaimana tentang perawatan ikan ini. Bagi teman-teman yang akan beternak ikan diskas, ini memang banyak hal yang harus dipelajari, tetapi paling tidak jangan mudah menyerah, karena orang-orang yang
bertahan untuk mengembangbiakkan ikan diskas itu orang-orang yang pantang menyerah. Banyak hal yang harus dipelajari dari bagaimana dia menjadikan ikan itu menjadi jodoh gitu ya. Setelah jodoh bagaimana dia mengupayakan supaya bertelur. Setelah bertelur bagaimana telur itu bisa menetas. Setelah menetas bagaimana dia bisa digendong oleh induknya lalu disapeh. Lalu bagaimana kita belajar untuk membesarkan dan sebagainya. Banyak hal yang dipelajari di diskas ini. Jadi siapkan mental kalau Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat sekalian berkeinginan untuk memelihara ikan diskas, kuncinya adalah kesabaran. Insya Allah kalau Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian sabar, insya Allah nanti akan sukses di dalam memelihara ikan diskas. Demikian yang saya sampaikan dari Gentong Diskas Farm. Agus Kolik, banyak kesalahan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak akan pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awal ya sebenarnya nggak ribet-ribet banget Mas. Yang penting kalau mau melihara ikan kan harus tahu dulu airnya bagus enggak, terus ini settingan tanknya gimana, harus itu dulu sih Mas. Kalau yang termahal bisa berapa itu? Termahal itu sementara yang di sini ya satu pasang itu 15 juta. 15 juta satu pasang? Iya, tapi nggak semua sih Mas. Oh, nggak semua. Beberapa. Cuman ada ya yang ada. Gitu.